Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Hoho, akhirnya ada yang bahas Renki Shogun. Yang lainnya mana sibuk sama Yamato. Ya udah deh, biar sama kayak yang lainnya, Mimin akan bahas Yamato juga. Tapi nggak sama dengan yang lainnya. Karena yang lainnya pakai legenda, Mimin yang satu ini akan menggunakan cover Color Sprite. Sebagai landasan hukum, Mimin berteori tentunya. Dan langsung saja kuy kita mulai. Cover Color Sprite pertama yaitu berjudul yang artinya engkau harus makan untuk hidup, tidak hidup untuk makan. Tunggu bentar. Mimin lagi mencerna kalimat ini. Eat to life, no life to eat. Makan untuk hidup, mati untuk makan. Mungkin no life di sini lebih mengarah pada die atau mati ya, karena kalimat sebelumnya seolah-olah menunjukkan suatu kehidupan. Mohon dikoreksi kalau salah. Jadi maksudnya kita makan untuk terus hidup, tapi kita sampai mati-matian untuk makan, atau lebih tepatnya mencarinya. In real life, Mimin sih yes, but in One Piece, Mimin sih yes juga, terutama di negeri Wano. Karena mau dilihat dari manapun, cover ini menjelaskan tentang Wano Kuni. Dan apa hubungannya kalimat itu life dan Wano Kuni? Jawabannya adalah pertarungan Onigashima, terutama moto dari Kinemon. Pertarungan terakhir untuk hidup, mati untuk pertarungan terakhir. Maksud dari pertarungan terakhir untuk hidup ialah itu adalah tujuan utama dari aliansi, melakukan perlawanan atau pertarungan terakhir. Dan untuk hidup, ya hidup lebih nyaman, lebih bebas, lebih sempurna. Setelah berhasil mengalahkan Kaido serta aktor azab Orochi. Dan maksud dari mati untuk peperangan terakhir ialah untuk melakukan hal itu semua, aliansi serta Kazaya rela mati. Min, itu kan cuma judul biasa, kenapa sampai diartikan begitu? Jika ada yang di dalam hatinya atau mulai mengetik di kolom komentar seperti ini, kalian harus melihat wajah God Usopp. Ya, terlebih dahulu, ini, dan ini adalah ekspresi seperti menyembunyikan sesuatu atau rahasia yang merupakan clue dari Oda Sensei, dan Luffy mencoba membocorkannya atau memberitahukannya kepada kita. Namun ya, ditinju oleh Sanji dan dinasihati oleh Usopp. Jadi, Luffy Senpai telah memberikan sedikit petunjuk dan diikuti oleh Usopp serta Sanji. Oleh karena itulah, Mimin tidak akan melewatkan satu objek apapun di sini, terutama judulnya juga. Serta biasanya judul adalah suatu yang penting. Buktinya Oda Sensei selalu memberikan judul pada setiap chapternya, dan judul biasanya juga intisari dari sebuah cerita. Oke, udah cukup bahas judulnya. Kali ini kita akan mencoba menebak clue yang hampir dibocorkan oleh Luffy Senpai. Namun mulutnya coba ditutupi, tapi tangan Luffy seperti memegang sesuatu. Kita lihat tidak asing bukan? Iya, ini adalah poster buronan versi atau ala Wano Kuni. Dan di Mugiwara Ichimi, Zoro adalah orang yang pertama mendapatkannya. Oke, kita langsung ke Zoro. Terlihat Zoro seperti membaca koran, dan dimana ekspresi Zoro seperti berkata, menarik. Ekspresi yang membuat Zoro tersenyum adalah ekspresi di mana Zoro merasa tertarik dengan orang-orang yang kuat tentunya. Dan di situ ada tulisan besar yang merupakan judul berita. Tapi persetanan lah dengan kalimat itu atau arti dari kalimat itu. Jika ada yang mau koreksi atau semacamnya, langsung saja oke. Tapi sejauh ini Mimin mendapatkan dari teman kita bahwa artinya adalah para keluarga Kudanil melarikan diri. Hoho, pantas saja Zoro tertarik. Mimin aja langsung tertarik setelah mengetahui artinya. Karena di sini juga ada Kudanil dan ada dua, di mana yang besar adalah bapaknya dan yang kecil adalah anaknya. Dan di sini Mimin punya dua versi. Untuk versi yang pertama, Mimin berani bilang bahwa Kudanil ini yang besar itu adalah Kaido. Karena coba perhatikan pipi Kudanil ini, terlihat tanda X seperti luka di bagian perut Kaido. Dan ini merupakan ciri khas Kaido. Bahkan sampai berubah jadi naga pun, luka X ini tetap ada. Ya, luka yang diberikan oleh Kozuki Oden dan luka dari sebuah tebasan pedang. Jadi bisa dipastikan Kudanil kecil ini adalah Yamato, anak Kaido. Jika kita baca judul beritanya tadi, bahwasannya keluarga Kudanil melarikan diri. Cocok bukan di saat ini Yamato no Kaido sedang kabur atau melarikan diri. Kalau sudah cocok nih, sekarang kita akan bahas Kudanil yang kecil ini, yang dimana ini adalah Yamato. Juga kita perhatikan outfit dari Kudanil kecil ini, seperti siluet hitam, dimana siluet hitam ini menurut Mimin memakai jubah kain dan entah juga sih. Tapi kalau kita lihat di sini, Kudanil ini membawa sebuah katana
Apakah Yamato ini seorang pendekar pedang? Bisa saja, dan menurut Mimin kemungkinannya besar sekali. Cuman untuk memperkuat saja ya, di legenda terkenal seorang Yamato menggunakan pedang. Dah cukup di sini karena Mimin gak mau membahas legenda karena sudah dibahas di channel-channel lain. Di sini juga ada Chopper. Menariknya pose Chopper ini sama dengan pose Kudanil yang merupakan anak Kaido alias Yamato. Menurut Mimin ada hubungannya, dimana hubungannya adalah Yamato itu sama seperti Chopper, dimana Chopper dulu berbeda dengan kawanan lainnya, itu membuatnya dipisahkan. Sedangkan Yamato berbeda dengan Kaido karena Yamato seorang samurai. Tapi dilihat dari ekspresi Zoro, di mana Zoro membaca artikel tentang Kudanil ini yang melarikan diri dan itu adalah Yamato. Serta di bagian yang dibaca Zoro adalah tentang kekuatan dari Yamato. Yamato adalah seorang samurai atau pendekar pedang, di mana itu membuat Zoro tertarik atau berharap banyak. Karena anak dari Yonko pastinya hebat, begitulah pikiran Zoro. Dan ini mungkin menjadi lawan Zoro nantinya untuk bagian awal. Min, kemarin katanya Wuswo. Iya, sepertinya sih begitu, tapi ya, cuman pas lihat di chapter kemarin, sepertinya logo mata ini tak hanya dimiliki oleh Wuswo seorang. Itu cukup menjelaskan bahwa Wuswo bukanlah lawan utama Zoro, tapi masih ada kemungkinan mereka bertarung. Tapi ya, Mimin lebih menarik dengan yang ini. Zoro melawan Yamato, dimana jika siluet hitam itu adalah Yamato dan posisinya berada di belakang Mugiwara Ichimi. Kita tahu di Onigashima memiliki jalan yang rumit. Contohnya saja Kanjuro sampai kebingungan. Lah, bagaimana dengan Zoro? Di Dressrosa saja, Zoro berlari dan kembali lagi ke tempat yang sama terus-menerus sebelum ditunjukkan oleh pria atau suku Tontanta pada saat itu. Jadi di Onigashima ini, menurut Mimin, Zoro akan kembali ke tempat awal dan bertemu dengan Yamato. Sebagai pengguna pedang, pasti mereka akan melakukan pertarungan. Masalahnya ingat, ini bagian pertama, bisa dibilang pemanasan. Jadi kalau ada yang komplain atau bilang Zoro tuh nanti lawan Kaido, ya emang pasti, tapi itu nanti final battle. Kan kita tahu jalan cerita tak mungkin langsung ke final battle, akan ada proses menuju ke situ. Terlebih lagi Kaido bukanlah satu-satunya ancaman di sini. Lihat aja Luffy di Arch World Cake Island, dimana lawan Luffy tak hanya satu. Jadi Zoro melawan orang lain sebelum Kaido akan ada kemungkinannya. Walaupun kita tidak tahu pasti, tapi ya kita tahu Zoro akan selalu waspada saat bertemu dengan musuh yang dianggapnya kuat. Seperti saat kesan pertama kali bertemu dengan Fujitora atau Iso. Selain itu juga, Zoro perlu pemanasan untuk melatih pedang Enman-nya. Karena kita tahu Zoro baru mendapatkannya dan butuh beberapa pertarungan untuk membangkitkan pedang Enman-nya itu. Haha, cocok bukan? Oleh karena itulah Zoro masih berkesempatan untuk melawan Yamato yang merupakan anak Kaido. Entah itu bertarung serius atau cuman sesaat, karena Tobiropo akan menemukan mereka berdua nantinya. Untuk membuat kalian yakin sekali lagi bahwa Kudanil ini adalah Kaido, entah kebetulan entah tidak, tapi di cover Color Spread yang lainnya, yaitu yang kedua, dimana Mugiwara Ichimi sedang menyerang Kudanil dengan mahkota seperti Kaido yang merupakan Hyakuju atau Raja Binatang Buas. Terlebih lagi di cover ini Luffy dan Zoro lah yang paling bersemangat maju, sedangkan Sanji adalah support dengan senjatanya yang menurut Mimin adalah Red Suit nantinya. Kembali lagi ke cover pertama. Jadi Kudanil raksasa ini adalah Kaido. Karena kita sudah bahas Yamato, tak lengkap kalau kita tidak mencari tahu ibu dari Yamato ini atau istri dari Kaido. Tidak mungkin Kaido bertelur, itulah menurut Mimin. Oleh karena itu, kita akan bahas Nami, dimana di sini dijelaskan bahwa Nami merupakan istri Kaido. Ada dua alasan di sini Nami digambarkan seperti istri Kaido. Alasan pertama ialah Nami memakai kimono bermotifkan sisik naga. Alasan kedua adalah di mana Nami terlihat malu-malu gimana gitu, dan terlebih lagi mengedipkan mata saat Sanji memukul Luffy. Jadi ya di sini Nami sebenarnya dia menyebutkan identitasnya kepada Sanji karena Sanji menanyakan nama dan identitasnya pada Nami, di mana Nami menyebutkan bahwa dia istri Kaido sambil mengedipkan mata melirik ke Kudanil alias Kaido, dan itu membuat Kaido senang dan tersenyum. Ini dibuktikan dari Sanji, di mana dirinya seperti marah dengan mengangkat jari telunjuk Sanji. Di mana di sini Sanji berkata, "Aku kan lebih tampan dari dia, bukan?" Baru Luffy kaget dan memotong omongan dari Sanji dan berkata, "Hah? Istri Kaido?"
Itu membuat kesal Sanji dan Usopp bergerak untuk menyuruh Luffy diam. Dimana kita tahu Usopp selalu seperti ini pada saat berurusan dengan orang yang kuat. Contoh kecilnya pada saat Torao menelepon Doflamingo atau berbicara dengan Doflamingo dan menyuruh Luffy untuk diam. Dan di sini kasusnya adalah Sanji berbicara dengan seorang wanita dan Usopp menyuruh diam Luffy. Wanita dimana membuat Usopp takut, berarti wanita ini istri dari seseorang yang ditakuti Usopp, yaitu Kaido. Dimana saat pertama kali ingin melawan Kaido, rombongan trio ubur-ubur menolaknya. Jadi pada intinya untuk versi yang pertama, Kaido memiliki istri dan seorang anak yang lagi melarikan diri. Untuk versi yang kedua adalah, sebenarnya ini agak liar banget. Mimin berpedoman cuma pada gigi Kudanil dan sifat dari Kudanil ini yang sedikit genit. Ya, seperti Orochi. Jadi ini agak liar, dimana Yamato ini adalah anak Orochi. Yamato no Orochi. Nama yang terkenal bukan? Oh iya, Mimin agak merasa aneh. Apa yang membuat Kaido beraliansi dengan Orochi? Apakah ada alasan lain selain alasan politik? Maksudnya ada alasan spesial di balik alasan politik? Maksudnya apakah Kaido tertarik dengan dimana Orochi menyerahkan anaknya kepada Kaido? Pertanyaannya, dari mana Orochi mempunyai anak? Lah, kita sudah tahu sifatnya. Orochi suka pesta dan harus ada geisha di sampingnya. Jadi intinya sebenarnya Kaido ini sedang mencari anak. Terbukti pada saat Kaido mencekik Momonosuke dan menanyakan namanya. Itu cukup membuktikan bahwa Kaido tertarik. Namun ya, Kaido menilai Momonosuke menyedihkan dan tidak pantas karena Momonosuke sudah menunjukkan sifat egois dan cengengnya waktu kecil. Kemudian Kaido mendapatkan Yamato pada saat masih kecil dan Kaido menilai masih pantas karena alasan Yamato ini tidak begitu cengeng dan Kaido bisa mendidiknya lebih baik lagi. Jadi untuk versi kedua, Yamato adalah anak dari Orochi. Menurut kalian untuk asal-usul Yamato lebih cocok versi yang mana? Apakah versi kedua atau versi ke-1? Dimana versi pertama yaitu adalah anak kandung. Versi kedua Yamato bukan anak kandung. Ho. Oke, ini Yamato versi Color Spread, bukan legenda ya. Dan menurut kalian gimana nih? Seperti biasa, bila ada masalah, kritik, atau apapun, boleh curahkan di kolom komentar. Dan jika suka sama konten Mimin, boleh like ataupun subscribe lah, suka kalian dah. Yang penting, sampai ketemu di video selanjutnya. Yo, yosa.